Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini, gue akan membahas alur cerita film Everything Everywhere All at Once yang tayang pada tahun 2022 ini. Harap diingat, alur cerita film ini mengandung spoiler. Bagi yang tidak bermasalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Evelyn Kwon Wong adalah imigran dari Cina yang tinggal di Amerika. Ia dan suaminya, Wayman, menjalani bisnis laundry yang tengah bermasalah dengan auditor dari IRS atau pajak. Wayman saat itu juga berusaha mencoba untuk memberikan surat cerai ke Evelyn. Tapi Evelyn bahkan tidak menggubris atau memberikan waktu untuk mendengarkannya. Terlebih saat itu ada ayah Evelyn, Gong Gong, yang baru saja datang dari Hong Kong. Hal tersebut membuat Evelyn lebih memperhatikan ayahnya daripada Wayman. Di hari yang sama, Joy, anaknya, berusaha membuat ibunya itu untuk dapat menerima dia dan pacarnya, Becky. Tapi lagi-lagi, Evelyn tidak pernah memberikan waktu untuk mendengarkan anaknya. Joy sangat kecewa dengan semua itu dan memutuskan untuk pergi dari sana. Saat menuju rapat dengan agen IRS di lift, personality Wayman berubah. Saat badannya diambil alih oleh Alpha Wayman, versi Wayman dari universe lain yang dia sebut Alphaverse. Dia memberi Evelyn alat untuk dapat melakukan first jumping dan instruksi yang harus dilakukan pada saat rapat berlangsung. Ia pun langsung pergi setelah itu dan meninggalkan Evelyn dengan kebingungannya. Di tengah rapatnya dengan agen IRS, Deidre, Evelyn melakukan perintah yang tertulis. Alpha Wayman muncul kembali dan menjelaskan ke Evelyn kalau di dunia ini ada banyak paralel universe yang tercipta setiap orang membuat keputusan. Ya, multiverse itu ada. Alpha Wayman menjelaskan kalau mereka membutuhkan bantuan Evelyn. Multiverse sedang terancam karena adanya Jobu Tupaki. Belum sempat menjelaskan lebih jauh, serangan dari anak buah Jobu Tupaki datang. Evelyn terpental kembali ke universe-nya saat anak buah Jobu Tupaki mematahkan leher Alpha Wayman di universe tempat mereka berkomunikasi. Deidre menyuruh mereka pulang dan kembali lagi untuk memberikan berkas yang lengkap sebelum pukul 6 sore hari itu. Dan saat mereka akan pergi, Wayman melihat kertas berisi instruksi itu adalah surat cerai mereka. Saat menunggu lift, karena kesalahpahamannya, Evelyn memukul Deidre yang datang menuju mereka. Padahal Wayman saat itu tengah membahas perceraian. Tapi terlambat, karena security datang untuk menahan mereka. Dan saat itu, Alpha Wayman kembali muncul untuk menyelamatkan Evelyn. Kalau kalian berpikir Wayman ini Jackie Chan, sama. Tapi bukan, dia bukan Jackie Chan. Di saat yang sama di universe 4655 Thetaverse, di mana Evelyn berbicara pada Alpha Wayman tadi, Jobu Tupaki muncul. Ia membuat Evelyn di Thetaverse itu melompat ke banyak universe dalam waktu cepat. Hal tersebut membuat otak Evelyn meledak. Kejadian itu membuat Jobu Tupaki menyadari Evelyn di Thetaverse ini bukanlah yang ia cari. Jobu Tupaki dapat berpindah-pindah universe sesukanya. Ia juga dapat memanipulasi benda apapun sesuai keinginannya. Dan saat itu, ia langsung mencari dan pindah ke universe di mana Evelyn berada. Dan hal yang lebih mengejutkan, Jobu Tupaki adalah Joy. Sementara itu, di kantor IRS, Alpha Wayman menjelaskan kalau setiap keputusan yang diambil akan memunculkan universe baru. Ia lalu memberitahukan kalau di universe mereka, Alpha Evelyn membuat first jumping yang memungkinkan mereka mengakses skill, memori, dan kesadaran mereka di universe lain selama dapat memenuhi persyaratan. Ia juga menjelaskan kalau Alpha Evelyn telah mati dibunuh oleh Jobu Tupaki. Jobu Tupaki dengan kekuatannya telah menciptakan sebuah benda seperti black hole. Mereka curiga benda itu dapat menghancurkan seluruh universe.
Untuk mencegah itu semua, mereka memerlukan Evelyn yang tepat untuk melawan Jobutupaki. Namun saat tengah berbicara, tiba-tiba Bagel Deidre muncul. Alpha Waymond gagal dalam melakukan first jump. Karena tak ada cara lain, Evelyn pun dipaksa untuk melakukan first jump. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk melakukan first jump, orang itu harus melakukan sesuatu yang absurd demi memenuhi persyaratan sebagai jumping pad. Dan jumping pad Evelyn menyatakan cinta ke Deidre. Karena untuk pertama kali, jumping pad Evelyn gagal. Ia melompat ke universe terdekat di saat ia dan suaminya dalam perjalanan pulang dari kantor IRS. Alpha Waymond pun pergi karena ia mengira Evelyn yang dicari bukanlah Evelyn pada universe ini. Tapi di saat genting, saat Deidre akan menyerangnya, Evelyn berhasil melakukan first jumping pertamanya. Ia menjadi aktris sekaligus ahli kungfu. Namun setelah berhasil mengalahkan Deidre, Evelyn telah melihat dirinya di universe yang lain. Jikalau ia tak ikut bersama Waymond ke Amerika. Alpha Waymond yang kembali menjelaskan kalau hal itu adalah hal terlarang. Ia hanya boleh menggunakan skillnya dari universe lain. Karena jika ia tergoda untuk kembali dan hidup sebagai dirinya di universe lain, hal itu akan mendatangkan bencana. Otaknya bisa hancur. Atau lebih buruk lagi, ia akan menjadi Jobutupaki. Alpha Waymond bercerita jika pada universe-nya, Alpha Evelyn dulu memaksa Joy untuk melakukan first jumping berulang-ulang. Sampai melebihi batasnya. Tapi bukannya hancur, pikiran Joy malah terpecah. Dan sekarang Jobutupaki dapat merasakan semua kemungkinan yang terjadi dan semua keahlian di universe lainnya di saat yang bersamaan. Dengan kekuatan multiverse, ia dapat berpindah sesukanya tanpa bantuan alat dan memanipulasi benda apapun sesukanya. Tapi tak ada yang tahu apa tujuan Jobutupaki yang sebenarnya. Sementara itu, Jobutupaki sudah sampai ke tempat mereka. Ia melumpuhkan seluruh polisi dan pihak keamanan di sana. Evelyn pun baru mengetahui kalau Jobutupaki yang selalu disebut Alpha Waymond adalah anak mereka sendiri, Joy. Joy lalu memperlihatkan benda ciptaannya kepada Evelyn, yang ia sebut Everything Bagel. Ia mengumpulkan semua informasi yang ada di semua universe dan menyatukannya dalam bentuk bagel. Dan karena itu, terungkap sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah tidak ada yang berarti. Di saat Evelyn hampir terhisap oleh bagel, tiba-tiba muncul Alpha Gonggong yang menyelamatkannya dari Jobutupaki. Alpha Gonggong membawa Evelyn dan Alpha Waymond ke sebuah ruangan. Ia menyuruh Alpha Waymond untuk meninggalkan Evelyn dan mencari Evelyn yang lain. Tapi Alpha Waymond menolak. Menurutnya, Evelyn di universe ini adalah Evelyn yang paling gagal di antara Evelyn-Evelyn lain yang ada di universe lain. Tapi karena kegagalan yang ada di universe tersebut, membuat Evelyn-Evelyn lain di universe yang lain sukses. Orang lain biasanya hanya memiliki sedikit perbedaan dari kehidupan yang satu dengan yang lainnya. Tapi Evelyn memiliki kemungkinan tak terbatas. Tiba-tiba terdengar pintu digedor. Joy ada di depan pintu, dan sensor Alpha Waymond dan rekan-rekannya tidak mendeteksi kalau Joy adalah Jobutupaki. Kemudian mereka menyadari kalau Jobutupaki tengah menyerang Alpha Universe. Sementara Alpha Waymond kembali ke universe-nya untuk menghadapi Jobutupaki, Alpha Gonggong menyuruh Evelyn untuk membunuh Joy. Demi untuk menghalangi Jobutupaki kembali ke universe mereka sekarang. Tapi Evelyn menolak. Ia memilih untuk mencoba mendapatkan kekuatan Jobutupaki dan menyelamatkannya. Alpha Gonggong yang tidak senang mengirimkan seluruh pasukan dari Alphaverse untuk menghentikan Evelyn. Sekarang, Evelyn juga harus menghadapi pasukan Alpha Gonggong. Evelyn melompat ke berbagai universe untuk melawan pasukan Alpha Gonggong. Dan semua keahlian dari universe lain itu, ia berhasil gunakan untuk melawan mereka.
Sementara itu, Alpha Waymond gagal menahan Jobu Tupaki di universe-nya dan ia pun terbunuh. Dan Jobu Tupaki muncul kembali di universe Evelyn. Namun Evelyn yang terlalu memaksakan diri untuk berpindah universe akhirnya mati. Sementara itu, Evelyn di universe lain kembali bertemu dengan Jobu Tupaki. Ia hampir saja terpengaruh oleh Jobu Tupaki dengan diskusi panjang tentang filosofi melalui bermacam universe. Jobu Tupaki mencari Evelyn bukan untuk membunuhnya, tapi mencari seseorang yang dapat melihat apa yang ia lihat, merasakan apa yang ia rasakan. Kekacauan terjadi di setiap universe di mana Evelyn berada. Ia kehilangan laundry-nya, membongkar rakun yang mengendalikan chef saingannya ditolak oleh Waymond yang menjadi pebisnis sukses. Ia bahkan menusuk Waymond yang selalu berusaha melindunginya. Jobu Tupaki juga memberitahukan tujuannya membuat bagel itu bukan untuk menghancurkan semuanya, melainkan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dan ia sangat senang karena dengan adanya Evelyn, ia tak perlu melakukannya sendirian. Evelyn tiba-tiba tersadar ketika mendengar dan melihat suaminya berjuang untuknya. Ia berhasil meyakinkan Deirdre agar memberi mereka kesempatan lagi minggu depan. Suaminya yang selalu ia anggap lemah selalu melindunginya. Waymond meminta pasukan Gonggong dan Evelyn berhenti bertarung. Jadilah orang baik. Terlebih di saat kita kebingungan karena tidak tahu harus berbuat apa. Karena di setiap keadaan selalu ada harapan. Di setiap keadaan ada hal-hal kecil yang harus disyukuri. Di setiap keadaan ada hal-hal kecil yang membuat kita bahagia. Evelyn pun menggunakan semua kemampuan yang didapatnya dari multiverse untuk membagikan kebahagiaan kepada semua orang yang ada di sana. Sementara itu, Jobu Tupaki tetap menolak ajakan Evelyn untuk kembali. Ia meminta Evelyn untuk melepaskannya. Tapi Evelyn tetaplah ibunya. Karena apapun yang Joy lakukan, seburuk-buruknya Joy, Evelyn memilih untuk tetap bersama Joy, anaknya. Dan Joy akhirnya memilih untuk kembali kepada Evelyn. Singkat cerita, kehidupan mereka kembali seperti sebelumnya dengan keadaan yang jauh lebih baik. Becky diterima dengan baik dalam keluarga. Evelyn dan Waymond berbagi kemesraan singkat saat akan menghadiri rapat dengan Deirdre. Dan saat meeting dengan Deirdre, sejenak perhatian Evelyn terpecah sebelum kembali ke dirinya sendiri. Bagaimana film kali ini? Multiverse, cukup menarik bukan? Multiverse dalam versi film ini lebih sederhana, karena lebih mudah dimengerti. Setiap keputusan yang kita lakukan membuat universe-nya sendiri. Keputusan-keputusan kecil itu berakibat pada kelangsungan kita secara berkesinambungan. Dan nilai-nilai dalam film ini, tidak bermaksud menggurui, tapi seburuk-buruknya anak, orang tua akan selalu ada bagi mereka. Unconditional love. Kalian harus tonton sendiri untuk dapat menilai film ini. Film yang sangat layak masuk list tontonan di akhir pekan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. To see if I succeed, to see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves.